warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali lagi kita di Ustadz Lawyer Dakwah yang sudah tidak asing lagi. Kita di sini sambil ngopi-ngopi sore di kawasan Jawa Barat. Ini kita mau kulik-kulik sedikit nih tentang terkait dengan fenomenal yang hari ini cukup semarak ya dibicarakan oleh banyak orang ya, baik kalangan selebritis, pemuka pemerintah ataupun dari masyarakat umum yang hari ini sedang membicarakan tentang Citayam Fashion Week. Hari ini lagi sedang booming banget nih. Nah, kita di sini dalam hal ini kita ingin menanyakan sesuatu dari sudut pandang secara umum dan juga secara agama. Bagaimana ini tanggapan melalui Ustadz Lawyer Dakwah yang hari ini di channel Ustadz Lawyer Dakwah ingin kita kulik sedikit ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fenomena tersebut. Bagaimana tanggapan menurut Ustadz Lawyer Dakwah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa ayatihi al-mutakatsiran min al-ihtiqadirah wa salatu wassalamu ala sayyidina ahli dunya wa al-akhirah sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-'ilmi bizahir. Jadi perihal dari kejadian boleh dikatakan ini banyak yang menyebutnya fenomena. Fenomena apa sih? Ya, fenomena di mana lagi trennya nih anak muda dengan fashion tertentu, kemudian membawa nama daerah ya, dan dilakukan di wilayah tertentu. Saya sih melihatnya kaulah muda itu sudah biasalah kalau memang sifatnya itu nongkrong, bergaul dengan temannya, apalagi memakai istilah kata fashion itu memang itu lebih melekat kepada anak-anak muda gitu. Nah, tapi harus kita ketahui sebetulnya dari sudut pandang hukum konvensional maupun hukum agama ada atau tidak yang mengatur tentang yang pertama nih harus dibahas dulu fashionnya dulu ya. Nah, fashion itu kan memang kan yang sifatnya melekat pada tubuh supaya indah dilihat, yang fungsinya memang untuk salah satunya adalah ya boleh dikatakan mode ya kan, fashion. Islam tuh melarang atau enggak dengan fashion itu? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta dengan yang indah. Sehingga tidak ada larangan bagi seseorang yang memperindah daripada dia punya tubuh dengan memakai baju-baju yang indah, baju-baju yang bermerek, baju-baju yang memang dalam kategorinya medit ya. Itu gak ada larangan. Nah, ini jangan dipotong ya, khawatir ada yang potong. Karena selanjutnya dengan pengecualian selama fashion tersebut tidak melanggar daripada aturan syariat. Seperti wanita dia memakai hijab, yang disebut fashion itu kan biasanya ada merek. Kita nggak bisa sebut merek di sini. Dari masing-masing merek itu punya keunggulan tersendiri, ciri khas tersendiri, namun tujuannya tuh sama. Yang namanya hijab menutup aurat. Namun masing-masing merek punya ciri khas yang berbeda, karakter yang berbeda. Seperti baju koko. Kalau kita menyebutnya baju koko, memang maklumnya apa sih yang sudah diketahui oleh banyak orang itu namanya baju koko atau baju muslim dari berbagai macam merek gitu. Ini juga punya karakter tertentu, namun tujuannya adalah memberikan identitas bagi seorang laki-laki bahwa dia muslim. Nah, ternyata apa? Islam nggak melarang fashion itu, hanya saja memberikan batasan-batasan, koridor-koridor yang memang tidak keluar dari aturan syariat. Jadi kalau laki seorang muslim ini begini loh,
anak muda itu nggak bisa lepas dari yang namanya aturan agama. Iya, iya. Kreativitas itu sangat dijunjung tinggi oleh agama. Islam itu sangat mengatur yang namanya kreativitas, selagi kreativitas itu sekali lagi tidak memberikan mudarat baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang di sekitarnya. Itu baru disebut kreativitas. Tapi kalau seumpama dia kreativitas kemudian membuat macet jalanan, itu mudarat. Iya. Tapi kreativitas itu bisa membuat manfaat untuk orang banyak. Sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ghairi min ujuri min syai'. Artinya apa? Siapa orang yang dia punya dalam artian begini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Artinya kan ada kreativitas yang baik nih ya di dalam agama Islam. Contoh yang disebut kreativitas begini loh, yang namanya penemuan-penemuan yang memang di zaman Rasulullah itu belum ada. Seperti halnya di masjid ada yang namanya mic, ada yang namanya speaker. Itu kan kreativitas manusia agar bagaimana suara adzan lebih dikumandangkan dalam skala yang lebih jauh. Kemudian juga supaya ajakan dakwah ini, ajakan pikir ini bisa didengar oleh orang banyak. Itu kreatif, inovasi, penemuan yang baru. Itu tidak dilarang di dalam agama. Kita punya agama itu tidak dilarang selagi masih di dalam koridornya. Nah, kemudian saya lihat ini ada yang namanya Citayam Fashion Week. Yang pertama, anak-anak muda membawa nama Citayam. Nah, Citayam itu kan kita sudah tahu di mana lokasinya. Ini sangat dibimbing oleh agama, di mana jika seseorang bermanfaat pasti asalnya akan ditanya. Seperti halnya ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Bukhari, ya kan, salah satu ulama hadis. Asalnya dari mana sih? Dari Bukhara. Imam Syafi'i asalnya dari mana? Kan jadi artinya ketika dia bermanfaat membawa label daerahnya. Tapi ketika dia membuat suatu hal yang dalam artian ada seseorang ini merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, maka itu pun juga akan diikut. Ya, anak mana itu sih bikin macet aja, kan gitu. Anak mana itu bikin macet aja, ya kan? Sampai-sampai kalau memang faktanya kita lihat, itu kan mohon maaf sih, ada beberapa dari mereka yang memang tidur ya, sampai pagi. Nah, ini kan memang dalam artian kreativitasnya kita dukung, fashionnya kita dukung, selagi itu yang tidak melanggar aturan. Kita lihat ini seperti anak lakinya, oh bagusnya itu ada aurat, itu kita dukung, ya kan? Tapi kalau sampai ada, ini saya berbicara dalam konteks hukum Islam dulu nih, ya, hukum Islam. Kalau ada laki-laki memakai baju perempuan, nggak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutasyabbihin dengan rijal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat daripada laki-laki menyerupai wanita, pakai anting, masih pakai wanita, dan itu memang kita lihat di medsos sudah sebar video itu kan. Bagaimana mereka melanggar ini, jangan sampai LGBT dengan jangan sampai keluar dari alasan kemanusiaan. Islam itu sudah jauh-jauh waktu mengatur apa sih nilai kemanusiaan. Betul ya? Islam itu paham betul bagaimana nilai kemanusiaan. Sebelum Islam hadir, fakta membuktikan, sejarah membuktikan bagaimana anak wanita yang lahir dikubur hidup-hidup. Islam hadir menjunjung tinggi yang namanya harkat dan martabat wanita. Jadi jangan berbicara wah itu manusia nggak apa-apa, kan aturannya nggak ada. Enggak seperti itu. Islam juga melihat bagaimana laki-laki disebutnya laki-laki, perempuan ya disebut perempuan. Ini masih berbicara ya, artinya ada norma-norma yang harus diperhatikan di dalam Citayam Fashion Week itu, ya. Nah, agar jangan sampai kebablasan. Betul. Karena memang kalau udah sampai kebablasan juga kita juga
ya tadi dengan tanda kutip bahwa memang wajar lah kalau dari pemerintah daerah pun sendiri mau mengambil langkah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan ini saya ingin tanya juga jelas nih bagi. Soalnya selama ini sudah banyak nih ada baik itu dari pemerintah sendiri, kalangan selebritis juga kalangan secara umum ini mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan satu ibaratnya tren. Tapi trennya ini sampai sejauh mana nih batasan yang harus kita perhatikan secara jelas. Nah ini nih, cuman selama ini kan seolah-olah ini sudah menjadi tren, tapi banyak aturan pelanggaran-pelanggaran yang memang tadi sudah terlihat. Nah ini khawatirnya seperti itu. Cuman bagaimana ini kita mengantisipasi baik dari sikap pemerintah ataupun dari orang-orang yang terkait yang bisa dan juga secara agama juga gitu, bagaimana gitu? Jadi Citayam Fashion Week saya sih melihatnya memang harus ada regulasi yang mengatur tentang kreativitas anak-anak muda tersebut agar apa? Agar bisa lebih arah gitu. Diatur bagaimana? Diatur dalam artian seperti ini. Mungkin bisa diterapkan waktunya fashion tersebut digelar dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian agar ini supaya jangan sampai ini Citayam Fashion Week sangat kita apresiasi gitu kan. Bagaimana anak-anak muda ini dapat artinya saling satu dengan yang lain, saling mengenal, kan ajang perkenalan juga di situ kan gitu. Mungkin yang tadinya belum dapat kerjaan karena punya teman baru di situ bisa dapat kerjaan. Nah regulasi itu perlu diatur ya agar jangan sampai membuang sampah sembarangan, kemudian juga tidak merusak daripada fasilitas umum yang mana sifatnya regulasi ataupun aturan tidak membuat daya pressing atau daya tekanan bagi anak-anak muda yang mengikuti daripada ajang ataupun fashion tersebut. Nah kemudian terlepas daripada itu memang seperti ini, memang ini berbanding terbalik dengan yang mana kita lihat bahwasannya penggunaan zebra cross sejauh ini saya belum menemukan bahwasannya zebra cross itu bisa digunakan oleh pejalan kaki dalam artian untuk membuat konten. Nah itu saya belum. Nah, kalaupun memang itu diperbolehkan, nah aturan itu harus dibuat bahwasannya diberikan dalam artian ya apa masyarakat mengetahui dari pejabat tertentu ya kan yang memperbolehkan adanya zebra cross dibuat konten. Nah, itu penting karena kalau dari aturan undang-undang lalu lintas bahwasannya zebra cross adalah digunakan oleh pejalan kaki untuk sarana penyeberangan gitu. Nah kalau ini tidak dibuat aturannya, maka nantinya yang membuat konten di situ bisa melanggar. Tapi kalau dibuat aturan yang baru seperti surat edaran bahwasanya diberitahukan zebra cross bisa dibuat konten, nah itu boleh. Ya, jadi nggak hanya di SCBD kan? Nah di tempat lain pun yang dekat rumah kita juga nggak jadi masalah, lagi macet nih, ya kita buat konten aja di zebra cross itu. Jadi boleh tuh, nggak jadi masalah. Tapi kalau itu belum ada, ya artinya kita parameternya dengan undang-undang yang telah berlaku bahwa zebra cross hanya digunakan oleh pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Nah, artinya dengan apa yang menjadikan regulasi dari pemerintah setempat ya harus membuat suatu sarana dan prasarana pendukung. Contohnya nih, kalau selama ini kan yang dibuat oleh pemerintah bentuknya taman-taman. Mungkin kalau dengan adanya taman, tapi ada mungkin lintasan zebra cross yang mungkin bisa dijadikan sebagai tempat untuk seperti yang dilakukan oleh Citayam Fashion Week. Mungkin sarana tersebut menurut Kiai bagaimana ya? Nah ini kan saat ini kan memang lagi trennya kita untuk foto, untuk mengambil video, untuk buat konten. Mungkin bisa juga diadopsi oleh beberapa pihak yang terkait dari orang-orang yang membuat film ataupun sinetron. Nah, jadi orang yang membuat sinetron itu seumpama tempatnya ada di rumah sakit. Nah, itu di-set lah. Di-set seakan-akan itu dia sedang berada di rumah sakit, padahal enggak, di situ-situ aja. Gitu ya kan? Nah, kemudian dia lagi ada di dapur, di-set lagi seperti ada di dapur.
Bahkan ada juga apa sih, kalau yang temanya angker dibuat kubur-kuburan, Iya, betul. gitu, bukan kuburan beneran Iya. gitu. Nah ini dalam artian nih, wah ini kayaknya bagus kalau dijadikan sebagai konten nih ya kan, zebra cross ini. Ya pihak yang terkait yang memang punya peranan di situ ya bisa dibuat set seakan-akan itu kayak zebra cross Iya. betulan, tapi dengan tempat yang tidak mengganggu. Nah itu sangat kita dukung, ya kan? Ada setnya. Iya, betul. Artinya sarana dan prasarana pendukung di dalam untuk mengembangkan satu apa sih apalagi dengan fenomena saat ini memang harus disediakan gitu ya. Ya. Nah, ini terkait dengan isu-isunya nih, bahwa dengan adanya aturan pelanggaran yang menurut dari pihak pemerintah setempat ini mengganggu dan kemungkinan mau dipindah alokasinya. Nah, tanggapan Kiai bagaimana nih? Nah itu sangat bagus kalau memang mau dibuat lokasi yang baru. Dalam artian begini, ini nggak jadi masalah lah, dalam artian SCBD menjadi cikal bakal terbentuknya Citayam Fashion Week ini. Nah itu secara sejarah, kalau kita berbicara sejarah nantinya apabila ini kedepannya akan apa sih direspon dengan baik. Nah SCBD itu nggak akan dilupakan karena itu cikal bakal. Pelopor itu, pelopor tempat. Nah setelah itu bisa di set yang saya bilang itu dipindahkan lokasinya di mana, enggak harus di jalan umum. Nah, jadi ada yang ibarat kata ada tanah kosong atau bagaimana ya di aspal aja, ya kan, dijadikan kayak zebra cross, ya dibuat set seperti SCBD aja, itu cakep seperti itu kan. Ya, artinya memang itu butuh sarana dan prasarana pendukung di dalam untuk mengangkat dari Citayam Fashion Week itu tanpa harus ya tadi merubah sarana dan prasarana, bahkan didukung gitu. Oke, demikian bicara kopi sore kita hari ini, ngopi-ngopi sore hari ini, atau sambil kita hari ini menikmati makanan siang sorenya ini. Terima kasih atas apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Toyib Dakwah. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.